Tapi BTW kalau mau pengen tahu ini sebenarnya novel ini berkisah soal apa sih Bang? Nah, itu soal campur ya. Cuman saya kayaknya lebih main ke latar itu. Latarnya di pantai selatan. Pantai Selatan Jawa Iya, Timur. iya. Soal temanya itu temanya ada pertama keluarga, terus kedua eksploitasi tambang. Tambang. Iya, Bab ekologi juga Bang. iya. Terus yang tambang cuma saya kayaknya lebih bidik ke sisi kemanusiaannya, bukan ke ekologinya. Humanisme. Terus yang ketiga itu ya asmara nyerempet-nyerempet. Kayaknya tiga tema besar itu. Halo kawan-kawan digital, kadal-kadal semua, kembali lagi ke channel kami Saka Universe. Kali ini akan ada konten soal sakastra atau kita ngobrolin soal sastra Bang Hari. Nah ini di samping saya ada Bang Hari Niskala atau sering dipanggil sebagai Bang Hari. Ini penulis asli atau pribumi asli Tulungagung yang telah menulis berbagai karya sastra atau cerpen khususnya Bang ya. Cerpen, novel, ini yang terbaru ada novel Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Ini kemarin diterbitkan oleh penerbit Rua ya, yang juga merupakan satu karya yang tahun ini Bang ya nulisnya. Itu kemarin. Tahun kemarin. Tapi terbitnya tahun ini. Terbitnya tahun kemarin juga. Tahun kemarin juga. Ini novel yang tebal, cukup tebal. Karena ada berapa halaman Bang? 356 halaman. Ini ngalah-ngalahin novelnya Gabo ini. Itu yang pelacur 500-an. Iya, kalau yang pelacurku yang sendu itu terjemahan Sirka itu kan agak tipis. Atau karya-karyanya yang lain. Nah, kawan-kawan digital ini Bang Hari ini merupakan satu tokoh ya, namanya juga pembelajar lah, semuanya juga pembelajar sastra yang ada di Tulungagung. Sekarang lagi sibuk apa Bang Hari? Ini insya Allah menyiapkan Novel berikutnya sama nyambi nulis-nulis cerpen lepas itu ya di koran kita sama ngopi terutama. Ngopi itu prioritas. Iya, prioritas. Itu setiap nulis pasti ngopi Bang? Iya, enggak. Kalau nulisnya di rumah, ngopinya di luar. Oh gitu. Berarti ngopinya cari inspirasi terus nulisnya waktu mendekam di kamar gitu? Iya. Dulu kuliah di UIN 1 Bang? Di YAIN? YAIN. Masih YAIN ya? Iya. Nah, Bang Hari ini kawan-kawan seorang penulis yang saya kira memang kental dengan berbagai narasi atau variasi pemikiran yang beragam gitu. Itu tokoh yang paling mempengaruhi Bang Hari siapa dulu kalau soal sastra Bang? Itu waktu nulis nulis itu Jalan Pulang itu dulu. Yang Jalan Pulang Itu kayaknya banyak terinspirasi sama pertama Pramudia Anantatur sama Ahmad Tohari. Ahmad Tohari. Jadi setelah baca Iwan Simatupang itu betul. Getunya gimana tuh? Getun itu kuciwo ya? Terlambat. Oh terlambat. Menyesal. Terlambat kalimat. Iwan Simatupang itu penyair Indonesia asal Novelis Indonesia. Sumatera Utara. Itu emang yang menjadi khas dari ketiga tokoh itu sebenarnya apa Bang Hari? Kalau Pram sendiri kayaknya lebih ke pengrajinan. Pengrajinan terutama riset dan narasi yang hampir tidak bisa ditiru penulis manapun ya. Itu contoh di dalam tetraloginya itu ya? Sulit bisa ini. Terus kalau Ahmad Tohari itu kental warna lokalan. Dia bisa nulis misalkan suasana siang di kampung, kalau dalam levelnya Rungin Dukuh Parok itu. Yang kemarin viral kalau nggak salah buat film ya? Iya. Kental. Misalnya kental seolah pembaca gitu. Mengalami ya, Iya. mungkin bahasa istilahnya apa ya? Mengalami ya. Iya.
dalam novel itu. Kalau dari luar Mas Hari itu kan dulu kita sering ngobrol kan banyak soal Kawabata lah, soal siapa itu Mishima lah. Itu ada juga nggak keterpengaruhan langsung dari penyair atau novelis luar negeri itu? Nah iya Bung. Itu Kawabata itu Mm-mm. jagoan dia. Jagoan, top chair itu Iya. Kawabata, Yasunari Kawabata. Perlu dicatat kawan-kawan digital, Kawabata itu merupakan seorang novelis di era-era anu Mas ya? Bang, era-era 40-an ya? Iya 40-an Seangkatan sama Daza ya, sama Daza ya. lebih dulu kan ya. Lebih dulu Kawabata. Dulu Kawabata. Itu kan kalau di dalam narasi ya istilahnya kan mungkin kritik sastra atau studi sastra itu kan ada beberapa genre kan Pak. Ambillah contoh kita kenal kayak realisme sosialis, realisme magis, terus ada lagi surrealis lah, ada nihilis seperti kayak karyanya Sartre maupun Camus itu kan, Iya. eksistensialis nihilis. Itu sebenarnya kalau Mas Hari sendiri memposisikan novel ini ingin dilahirkan dengan pola pembedahan seperti apa sih? Dibidani seperti apa sih? Saya tuh kepikiran itu realisme magis. Realisme magis. Cuma terlalu apa ya? Terlalu magak. Masih nanggung ke realisme magis. Soalnya sisi magisnya atau sisi misalkan katakanlah mitologi lokal dan sisi-sisi magis secara lokal itu belum saya tuang di sini. Belum kamu tuang keseluruhan gitu Pak? Ya, Itu kan kalau Gabo di 100 Years of Solitude itu kan jelas kayak ngomongin masyarakat yang suka dupi ayam lah kan gitu, sabung ayam, terus ngopi tiba-tiba olok-olokan bertengkar gitu kan. Ada gurita usianya berapa ribu tahun, ya. ada Nah, hujan sisi bertahun-tahun. itu yang sulit apa ya? Menciptakan karakter yang tiba-tiba bisa seperti itu. Saya masih jadi PR. Untuk Mas Hari, Bang Hari sendiri. Tapi BTW kalau mau pengen tahu ini sebenarnya novel ini berkisah soal apa sih Bang? Nah itu soal campur ya. Cuman saya kayaknya lebih main ke latar itu. Latarnya di pantai selatan. Pantai Selatan Jawa Timur. Ya soal temanya itu temanya ada pertama keluarga, terus kedua eksploitasi tambang. Tambah, Ya, bab ekologi juga Bang? ya. Terus yang tambang cuma saya kayaknya lebih bidik ke sisi kemanusiaannya, bukan ke ekologinya. Humanisme. Terus yang ketiga itu ya asmara nyerempet-nyerempet. Kayaknya tiga tema besar itu. Cuman saya fokuskan di latarnya latar pantai selatan. Jadi itu ngisain seorang pemuda, Iya, seorang pemuda yang dia hidup di antara konflik-konflik lingkungan seperti itu iya, dan kenal cewek gitu Bang. iya. Ini perlu kita baca teman-teman. Mungkin nanti kalau ingin order bukunya itu bisa ke Ruang Aksara atau kontak ke Bang Hari aja. Terus kita ngobrol lanjut soal anu. Sebenarnya kan dinamika kesusastraan itu kan panjang gitu ya. Proses kreatif untuk tetap bisa konsisten soal menulis sastra itu gimana kira-kira menurut Mas Hari? Bang Hari? Pertanyaan sulit itu. Bagi setiap penulis. Saya pribadi ya, Mm-mm. karena saya sebenarnya sangat jarang nulis, dan nulis itu kalau otak lagi jalan ya. Mungkin saya pribadi pergi kemana gitu. Mungkin baca-baca karya jadul kayak punya Kawabata itu. Yang apa itu daerah salju, yang Daerah salju yang juga, daerah salju itu bersama isu dancer, isu dancer. menarik isu itu menarik. Kenapa saya baca yang itu ya karena saya belajar memudah gaya menulis Kawabata. Sampai sekarang kalau mau saya tiru pun saya nggak bisa ternyata. Kan kalau nggak salah Kawabata itu terkenal mendramatisir satu kejadian kan Bang, kayak daun jatuh itu kan bisa Iya. 5 halaman kan kalau tulis ya itu. Iya, iya, Itu betul. kira-kira kayak sejauh ini sebenarnya yang sudah Bang Hari pahami soal Kawabata ini seperti apa Bang? Kawabata itu saya memahami personalitasnya kalau dari googling ya. Googlingnya di Google bukan di Yahoo. Bukan dia ya, udah nggak tren ya. Ya, Kawabata itu memang beberapa pengakuan orang dia itu sosok pendiam,
pendiam tapi cuma Introvert, kayaknya introvert. menyimpan emosi yang besar. Dan tiap membaca satu paragraf yang tebal itu ada sensasi khusus, ada sensasinya. Entah dia dapat dari mana. Setahu saya penulis yang punya sensasi besar atau menuliskan sensasi yang kental dalam tulisannya itu Dostoyevsky. Betul. Ya, Fyodor Dostoyevsky, perlu dicatat kawan-kawan di kita. Kawabata. Nanti ada gambarnya nanti. Siapa? Itu Mishima itu juga kayak gitu kan sebenarnya Bang, agak bergelora ya, Iya. panas gitu. Tapi kan bukannya karakter-karakter kayak gitu atau gimana ya Bang, dunia kepenulisan seringkali diklaim juga dialami oleh si penulis itu. Kalau menurut Bang Hari itu harus nggak atau wajibkah memisahkan antara si autor dan apa yang dia tulis gitu? Itu kan menjadi diskursus yang panjang ya per hari ini gitu. Iya. Adanya kayak Barton mengatakan ada the death of authors dengan teks atau karya itu kan berdiri sendiri di luar si penulis itu. Gimana menurut Bang Hari? Ya, kalau memahami satu contoh misalkan kalau melihat Kawabata itu kayaknya memang itu yang dia alami. Itu kelihatan ketika prosa lirisnya yang isu dancer itu sepertinya memang Kawabata mengalami Pengalaman-pengalaman itu. Lain lagi kalau misalkan yang nulis itu katakanlah Eka Kurniawan, dia tidak mengalami di situ. Seperti di Cantik Itu Luka, Iya. lebih banyak lebih banyak narasi sejarahnya. Saya pikir Eka sebagai halnya Pram itu diriset ya. Dia harus mengalami. Tapi kalau Kawabata dan Mishima kayaknya memang pengalaman. Kalau basicnya riset itu mungkin lebih kecondong ke novel-novel sejarah Bang ya. Iya. Jadi dia menilik dari satu fakta sejarah yang ada gitu kan. Mungkin kawan-kawan digital juga biar tahu nanti perbedaan mendasar dari hal ini. Jadi memang posisi kita bisa melihat dua perbedaan itu Bang ya. Iya. Kita bisa meriset data atau kita mengalami pengalaman. Itu yang sulit yang mencari pengalaman langsung Bang. Ibarat saya mau nulis soal ya itulah warung mana gitu kan yang agak ada cetot-cetotnya itu. Misalnya saya harus ke sana itu kan juga repot gitu. Tapi penulis ini memang seringkali dikasih mukjizat gejolak internal seperti itu ya Bang ya. Bang Ri juga ngalamin. Saya kira juga begitu. Bahkan penulis dunia pun juga begitu. Coba sekarang lihat antara misalkan katakanlah karya Kawabata yang terpublikasi dengan karya Eka misalkan. Kalau dihitung jari yang hari ini terlihat di katakanlah di Indonesia ya, bukan yang lebih banyak terlihat karyanya Eka Daripada yang bisa dijangkau. Betul. Ada Kawabata yang pure pengalaman gitu.